Sharing is caring. Kali ini aku akan membahas bagaimana cara tepat atau cara pandai untuk memilih klinik kecantikan yang Anda mau pergi. Saya akan klasifikasikan menjadi 3 bagian. Apa aja sih yang kita butuhkan kalau kita ke klinik kecantikan? Yang pertama pasti keahlian dari dokter. Yang kedua, alat-alat apa aja yang mereka pergunakan. Yang ketiga, obat-obatan atau krem muka yang akan kita beli. Kalau kita bicara yang pertama, oh my god, dingin banget tuh sekarang di sini. Kalau kita bicara skill dokter, pengalaman aku ya, klinik-klinik yang terlalu banyak cabang itu agak susah dapet dokter-dokter yang bagus. Jadi kamu harus kejar dokternya, bukan merek kliniknya. Itu sangat penting. Dan biasanya aku suka iseng. Aku suka menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sebatas ngetes. Aku pengen tahu pengetahuan dokter ini sampai segimana sih. Ketahuan kok dia jago atau enggak. Contoh, misalnya aku tanya, "Dok, Ultera itu sebenarnya apa sih?" Padahal aku udah Google gitu loh. Kebanyakan dokter tuh nggak bisa jawab loh. Padahal itu adalah produk yang mereka jual. Mungkin ada yang jawab nanti A, nanti B. Padahal yang aku Google, oh itu nama alat loh. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya aku pernah ke klinik yang aku dijelasin bahwa, "Iya Nen, kamu mesti botok. Karena botok itu untuk perawatan." "Oh gitu ya dok." Aku nggak pernah bilang nggak bisa, nggak. "Oh gitu ya dok. Oh oke, coba nanti aku pikirkan." That's it gitu. Padahal menurut aku nggak masuk akal bahwa botok itu untuk mencegah penuaan. Karena apa? Sekarang logika ya, botok itu kan isinya adalah racun botulak. Racun yang diinjek ke dalam kulit kita sehingga otot kita itu mati, lumpuh, istilahnya itu jadi lumpuh. Nah, kalau lumpuh jadi dia mengecil. Gimana caranya? Namanya kamu ototnya diracun bisa jadi membuat kamu mencegah ketuaan gitu kan, it doesn't make sense gitu menurut aku ya. Jadi aku udah oke. And aku nggak setuju dengan itu karena aku ngelihat sendiri kalau orang yang dibotok, terutama di bagian-bagian sini, itu setelah nggak dibotok, itu aku nggak ngerti efeknya gimana. Yang pasti aku ngelihat malah lebih jatuh lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya botok sendiri sih aku cuma di rahang sama di dahi. Karena botox itu kalau yang aku baca dari Google, dari Mr. Google lah ya, acuan aku, botox itu benar-benar khusus untuk deep wrinkle, bukan light wrinkle. Jadi wrinkle keriput yang sangat dalam itu bagus kalau dibotok. Kalau misalnya yang cuma tipis-tipis tuh percuma gitu loh. Gitu. Jadi kamu tanya pertanyaan, kemudian baru kamu decide skillnya gimana. Terutama untuk filler ya. Kalau untuk filler tuh benar-benar kamu harus ngandelin keahlian dokter karena namanya cairan ya, disuntikin itu dokternya tuh masih tahu berapa pas berapa nih, ini berapa nih masukinnya berapa gitu loh. Kalau kelebihan nanti jendol. Dan kamu harus tanya karena filler sendiri kan isinya kan hyaluronic acid ya, itu dikombinasi dengan macam-macam. Jadi memang untuk perawatan klinik semuanya pasti pakai hyaluronic acid. Dan aku juga nggak deny, aku juga pakai itu gitu loh. Jadi misalnya kayak kita mau supaya kelihatan chewy, itu dia ada hyaluronic acid kombinasi dengan apa yang kadarnya lebih ringan ketimbang misalnya buat bibir atau buat kantong mata atau buat hidung, buat dagu dan sebagainya. Yang penting kamu Google dulu, kamu tanya, "Dok pakai merek apa?" Jadi setidaknya kamu tuh udah tahu gitu, kamu mau pakai apa dan apa yang mau masuk ke badan tuh kamu tuh nggak bener-bener nol sama sekali. Yang kedua, kalau kita bicara alat. Nah, kalau alat kamu harus ke klinik besar. Kenapa? Karena rata-rata klinik kecil tuh nggak mampu beli alat-alat yang bagus karena harganya tuh miliatan. Kalau kita ngomong yang benar-benar bagus kan. Jadi biasanya itu alat digunakan untuk microdermabrasion, untuk laser yang udah pasti ya. Nah, laser kamu akan tanya, alatnya apa ya gitu loh. Kamu bisa lihat, jadi kalau kita bicara laser itu kan memang ada beberapa teknologi dari nano, mikro sampai pico gitu kan. Kamu harus tanya. Kemudian kalau kamu lihat harga juga ya, jangan laser ini di sana murah loh.
Di sini di sini lebih mahal. Kamu tanya, dapatnya berapa shot? Karena laser itu tergantung dari shotnya. Misalnya for example di klinik A itu lebih murah daripada klinik B. Tapi klinik A kasih 2000 shot, yang klinik B 6000 shot. Sebenarnya lebih murah di klinik B gitu. Jadi kamu kalau milih laser tanya merek alatnya apa dan dapatnya berapa shot. Kemudian untuk krem-krem muka yang dikasih ke kita atau infus-infus yang masuk ke badan kita, kamu sebaiknya juga harus tanya itu isinya apa sih gitu loh. Nah biasanya orang itu kalau misalnya untuk krem-krem itu, orang Indonesia tuh paling sering bilang aku pengen putih dong gitu loh. Kamu hati-hati ya, banyak sekali krem-krem yang di klinik-klinik itu apalagi yang klinik abal-abal atau yang dijual bebas tanpa BPOM. Kamu mesti make sure ada BPOM. Kenapa? Jangan sampai melakukan ketololan yang pernah aku buat gitu loh. Jadi banyak sekali krim-krim muka itu supaya halus, mereka menggunakan bahan steroid. Biasanya corticosteroid. Kalau steroid dipakai sebentar itu nggak apa-apa, karena dia itu akan menipiskan, memudarkan warna kulit. Otomatis kamu kelihatan lebih putih, otomatis lebih kinclong di awal. Tapi untuk dipakai dalam jangka waktu panjang itu ada efeknya. Yang jelas kulit aku jadi sensitif sekarang. Udah gitu terjadi penebalan pembuluh darah. Jadi kayak ada gurat-gurat merah. Tuh kulit aku kayak gitu sekarang. Gara-gara dulu padahal aku ke dokter kulit, tapi aku salah. Aku gak nyalahin dokter kulit sama sekali. Karena gini, kita berpikir sebagai orang awam, kalau udah datang sekali dapat resep, udah gue pakai resep itu terus aja. Padahal sebenarnya kamu tuh kan harus kembali lagi ke dokter, karena dokter kulit tuh ngerti, oh kamu harus kurangin kadarnya jadi segini, kurangin kadarnya jadi segini. Nah kamu harus terus melakukan pengecekan, karena dokter nanti akan nentuin resep untuk krim muka kamu itu seperti apa gitu loh. Jadi jangan ngikutin kayak aku. Jadi aku tuh hancur, sekarang aku suka merah-merah. Tapi aku udah decide, aku memang tidak mau pakai krim dari dokter. Aku pakai krim yang udah pabrikan, yang udah merek, misalnya kayak Clarins, Clinique. Aku sekarang pakai La Prairie gitu. Produk-produk yang udah jelas dari luar. Karena aku sendiri udah trauma, karena aku sadar kalau aku misalnya mau pakai krem dari dokter, aku harus bolak-balik, aku harus terus konsultasi gitu, karena kita nggak tahu dalamnya tuh apa, berapa persen dan sebagainya. Kemudian banyak sekali yang pengen putih kulitnya, injek dengan infus-infus yang rata-rata isinya vitamin C. Vitamin C sih nggak apa-apa kalau nggak keseringan. Tapi ini kasus yang terjadi memang di saudara aku sendiri, udah 2 orang. Karena mereka tuh lebay gitu loh, disuntik seminggu 2 kali. Dan kebetulan badannya autoimun. Jadi akhirnya kena autoimun disease gara-gara kebanyakan vitamin C. So I hope dengan adanya video aku ini, kamu bisa lebih pintar kalau kamu memilih klinik. Jadi bukan berarti kamu udah fanatik ke klinik A. Kamu mau filler, mau botok, mau infus, mau apa, semua di sana. Mau laser, enggak. Kamu harus pilih. Oke, misalnya saya filler. Kita bicara filler aja ya. Misalnya gini, oke, saya mau filler bibir. Oh, yang bagus dokter A. Saya mau filler dagu. Oh, yang bagus dokter B gitu loh. Karena kalau skill itu per dokter, dan tidak mungkin satu dokter bisa bagus semua gitu loh. Paling ya lumayan lah. Tapi pasti ada yang lebih baik gitu. Terus kalau misalnya kamu bicara alat, kamu cari alat yang memang bagus dan kamu bandingkan harganya. Untuk krim perawatan pun juga kamu harus lebih pandai memilih-milih lagi. Dan juga untuk siapapun yang mau komentar atau menjadi narasumber aku seputar kecantikan atau operasi plastik, kamu boleh DM aku di Instagram aku @nenianggraini, atau kamu bisa komen, karena YouTube aku bebas. Kita di sini boleh komen, boleh sharing apapun, karena ini adalah tempat kita untuk berbagi. Semoga semua wanita yang menonton bisa tampil lebih cantik dan menarik. So guys, if you really like this video, press like, share, subscribe, and don't forget, press the bell of notification. Thank you so much and see you on my next videos. Bye-bye!